Munya uranya. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang getanyo kasih. Punca buatnya karena nak KP-KP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo. Tanah belang tanyo. Mungkin tama. Nyawang tanyo mandung. Dan kepada saudara-saudara lun yang jah hijrah ugle, nasabah buat yang mulia, lun bertanggung jawab. Yang ule draw-draw nanya, wajib nak kerja. Tidak, ngan peraya anak-anak ketanyo. Ne baca kayak perang sabe lam udep awaknya. Pejet ke anak-anak dengan bah. Pejet ke anak-anak dengan selawat. Anak-anak dengan tut. Lagi anak-anak mah. Mudah-mudahan. Nyo kamu sahid. Awaknya bangkit. Disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang berlena ingat. Udep sare. Mati sahid. Tengku Umar adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari daerah Aceh. Taktik perjuangan Tengku Umar melawan Belanda cukup unik. Ia berpura-pura menjadi pendukung Belanda demi menghimpun senjata, uang, serta informasi dari musuh. Setelah itu, Tengku Umar kembali berpihak pada rakyat Aceh dan memimpin Perang Aceh. Tengku Umar lahir pada tahun 1854 di Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya Cud Mahani. Tengku Umar memiliki 3 saudara, yaitu Tengku Musa, Cud Intan, dan Tengku Mansur. Sejarah perjuangan Tengku Umar bermula pada tahun 1873 ketika Perang Aceh meletus. Kala itu, Tengku Umar yang masih berumur 19 tahun sudah turun ke medan perang bersama para pejuang Aceh lainnya. Peran Tengku Umar dalam Perang Aceh sama seperti pejuang lain. Namun, taktik perjuangan Tengku Umar melawan penjajahan Belanda cukup unik. Pada tahun 1883, Tengku Umar berpura-pura bekerja sama dengan Belanda demi memperoleh kepercayaannya. Tujuannya adalah mendapatkan uang dan persenjataan lengkap yang kemudian digunakan untuk melawan balik tentara Belanda. Pada tahun 1887, Tengku Umar menjabat sebagai Panglima Pertahanan Rakyat Aceh di Kucing Gampung Darat. Lalu 2 tahun setelahnya, ia mengemban amanah dari Sultan Aceh untuk menduduki posisi Laksamana di Aceh Barat. Setelah lebih kurang 9 tahun berpura-pura menjadi antek Belanda pada tahun 1893, Tengku Umar berhasil menghimpun 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 5 kg amunisi, dan uang $18.000. Belanda yang merasa dikhianati oleh Tengku Umar langsung menargetkan Tengku Umar sebagai buronan utama. Gubernur Christopher de Kock memerintah Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Sejarah Tengku Umar dalam perjuangan melawan Belanda usai memasuki akhir tahun 1890-an. Belanda kala itu melakukan serangan mendadak ke daerah Melabo yang membuat pasukan Tengku Umar terkepung. Pada tanggal 11 Februari 1899, di medan pertempuran, pahlawan Tengku Umar gugur tertembak peluru bersarang di dada kiri dan ususnya.